saya ucapkan kepada Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita datang berkumpul di tempat ini dalam ibadah perayaan Natal tanggal 24 Desember 2020 di tempat ini di Gereja Bethel Tabernakel Pasir Putih Kemuliaan. Amin. Semuanya kita boleh datang di tempat ini untuk bersukacita. Katakan bersukacita. Bersukacita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Dan spesial buat Bapak Keamanan, Pak Polisi yang ada di belakang, saya ucapkan selamat datang. Dan teristimewa kepada Bapak Gembala yang sudah hadir di tempat ini bersama Ibu Gembala dan semua saudara-saudaraku pelayan-pelayan di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang menghadiri perayaan Natal pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita tempatkan diri kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Angkat pujian ini, pujian dan syukurku. Rasakan jamahan Tuhan malam hari ini. Jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan bagi kita. Kita mau datang untuk sembah Dia. Sadar bila aku ada, sadar bila aku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Sadari di hadapan Tuhan. Kita ada untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat hidup ini. Kita bersyukur malam ini. Kuralabasya barang. Berharga di mata Tuhan, berharga di matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan hidup kita berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan datang ke dunia ini karena kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga. Roh, jiwa,
dan tubuh lengkap diberikan oleh Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan malam hari ini. Dia hadir di dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Maka kita berharga di mata Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukur. Selayaknya kita memuji Tuhan. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kebuatanku. Ku tahu hidupku hidup kami adalah persembahan bagi Tuhan. Layakan Tuhan dengan kami bawa hidup kami ini, roh, jiwa dan tubuh kami ini Tuhan menyembah-Mu. Sembah Tuhan, kami berdoa, pujian Allah yang dahsyat, Allah yang heran, firman yang jadi manusia, telah turun dari surga untuk kami berharga di mata-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih.
besar, mulialah Tuhan. Hidup kami adalah persembahan bagi Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, mengagungkan nama Tuhan, memuji dan merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Perkenankanlah Tuhan sebagai dupa di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Hidupku adalah penyembahan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan, adalah penyembahan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami lanjutkan ibadah ini. Haleluya. Bersama kita berkata, haleluya. 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 Kita tetap berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Kita merayakan kelahiran Yesus pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini, amin.
Dia lahir untuk kita, untuk menebus hidup kita ini dari dosa-dosa. Amin. Haleluya. Kita dengarkan liturgi yang pertama. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 4 65. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mazmur 19 ayat 2-4. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Amin. Mazmur 19 ayat yang ke-5 dan ke-7. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Roma 11 ayat 33-34. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Amin. Tuhan. Mazmur 89 ayat 12-13. Punya mula, langit punya mula, juga bumi, dunia serta istrinya, engkaulah yang mendasarkannya. 13. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorai-sorai karena namamu. Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuki rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Puji Tuhan. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nanti hendak menunjukkan kasih pada kamu, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya 30 ayat 26. Terang bulan purnama dan seperti terang matahari terik dan terang berterang. Saya 35 ayat padang gurun dan padang kering akan bergirang pada padang bentar dan berbunga. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Kita memuji Tuhan. Semua bertepuk tangan.
ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang layak. Beginilah firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 2. Lukas 2 ayat 13, Pak. Beginilah firman Tuhan, Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan segala bangsa, ya segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas dan kesetiaan Tuhan atas. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Mazmur 118 ayat 3 sampai 4. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat 4. Bila orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saatnya kita dalam acara penyalaan lilin. Saya undang Pak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Panjaitan, Bapak Manik, Bapak Silalahi, Bapak Manurung, Pak Rahmat. Bapak Manurung, Pak Rahmat. Penyalaan lilin dengan lagu pujian Malam Kudus. Lampus.
bangkit berdiri Bapak Ibu. Lampu dinyalakan. Kita tetap berdiri, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita rasakan dan yakini kalau Tuhan beserta kita dalam setiap musim hidup kita. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, kami serahkan dengan hormat kepada Bapak Gembala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu ya Bapa di sorga, yang telah menghimpunkan kami sehingga kami dapat malam ini merayakan Natal di tempat ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang mungkin juga melaksanakan Natal, bahkan mungkin juga ada gereja yang tidak melaksanakannya. Itu semua telah Tuhan rancang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas semua cara-cara yang sudah diselenggarakan, karena Tuhan berkati semuanya menjadi berkat untuk kami. Sebentar kami dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang indah, luar biasa. Dalam nama Yesus kami
mau mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Ya, salam sejahtera dan selamat hari Natal menyertai kita. Mohon kesabaran sama Bapak polisi, karena memang inilah Pak Pak Panjaitan. Coba di apa dulu Bapak itu, kalau tahu Bapak mau lebih dulu pulang, ya karena memang waktunya sudah habis ya. Biarlah kita mengucap syukur untuk tahun-tahun ke depan, kita akan lebih perbaiki lagi supaya makin mantap Natal kita ya. Nah, sesuai dengan tema kita adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, 11. Coba dibuka dulu Lukas pasal 2 ayat 8 mulai. Ya. Saya baca nanti ayat 8, saudara baca ayat 9 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, saudara ayat 10 sama-sama baca ya. Teruskan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sama-sama ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama-sama. Ya, sama-sama kita baca 14 ini ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah saudara, tadi ayat yang ke-10. Coba ayat 10 tadi. Ayat 10, iya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, jadi katakan jangan takut. Iya. Jadi ketakutan ini saudara itu di dalam pikiran kita. Pikiran ini merupakan medan peperangan ini. Ini yang sering diserang. Ya. Pikiran manusia ini. Makanya dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan apa yang kutakutkan itu juga yang terjadi. Coba Ayub 3 ayat 25 ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Terus aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, ini sering terjadi bagi dalam pengalaman Ayub, ya, dia enggak ada ketenangan, katakan. Bahkan yang kutakutkan kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi memang pikiran kita ini harus kita lindungi senantiasa dengan firman, supaya ya jangan kita diserang dengan ketakutan itu. Kita lihat tadi saudara ayat 25 tadi, ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kita harus melindungi diri kita, pikiran kita ini, supaya kita ini senantiasa dibentengi oleh firman Tuhan. Makanya tadi Lukas pasal 2, Lukas 2 tadi, ya, ayat yang ke-10 itu coba ya. Di situ dikatakan Lukas 2 ayat 10 bahwa dikatakan jangan takut. Kenapa manusia takut? Itu tadi di dalam pikirannya ini yang selalu digeranyangi terang. Kemudian juga dikatakan saudara
Kenapa manusia takut? Karena dia mengandalkan manusia. Ya, seringkali manusia itu mengandalkan manusia. Jadi sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, seringkali kita sadar atau tidak sadar kita masih mengharapkan atau mengandalkan manusia. Makanya dalam Yeremia 17 dikatakan, ya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat berapa? Coba Yeremia lihat ayat 17 ayat 7. Coba Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, ya lalu Yeremia ya. Sebelumnya itu ayat berapa sebelum ayat itu? Ya. Ya, ayat berapa sebelum ayat itu? Iya, ini saudara. Jadi dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya. Nah, indah kan saudara? Ayat ini indah sekali, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, jadi sebenarnya saudara dan saya sangat dikasihi Tuhan. Itu makanya Yohanes 3:16, coba sama dibaca. Yohanes 3:16, sama-sama kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ya, aku mengasihi engkau, katanya tadi dalam Yesaya 54:10 itu saudara. Walaupun banyak masalah, bergoyang dunia ini dikatakan. Kembali dalam 54 tadi, ya ayat yang ke-10 ini. Ya, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kembali Lukas pasal 2 tadi, ya biarlah kita semua di sini, ya kalau dikatakan Yesaya pasal Lukas 2 tadi ayat yang ke-10 mulai, ya bahwa ya kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Amin. Jangan takut. Apa lawan dari takut tadi? Percaya, ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Skopnya itu, padahal hanya gembala-gembala di padang, kok bisa sampai hari ini kita dengarkan berita ini? Bagaimana caranya hanya di gembala di padang mendengar ini, tapi sampai kepada kita berita ini? Inilah keajaiban Tuhan, inilah mujizat dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya makanya malam ini kita bersuka cita karena ini berita waktu malam, ya dikatakan bahwa supaya kita tidak takut lagi, ya, dan sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, hanya itu yang bisa saya beritakan. Saya kami undang pemain musik kembali datang ke depan. Ya, ya. Kita angkat pujian pada Tuhan. Silakan pemain musik. Dan WL-nya kalau apanya, worship leader singernya tadi, mana singernya? Ya silakan. Supaya kita, mari kita ngangkat satu pujian, Bapa Kau Setia. Coba angkat pujian Bapa Kau Setia. Ya, mari saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan seterusnya. Kiranya hari ini kami tidak perlu takut karena berita kesukaan telah diberikan kepada kami, damai sejahtera dari Tuhan. Biar kami percaya sebagaimana hambanya Elisa tadi, bukalah kiranya matanya, bukalah mata rohani kami Tuhan, bahkan melihat kemuliaan Allah bersinar dalam hidup kami ini, bahwa Engkau ada, dan dengan pasukan malaikat surga yang luar biasa, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Mari tepuk tangan dulu, kemudian Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.